Syekh Abu Mudi. Kini saatnya kita ikuti pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Syekhuna Abu Mudi. Selamat mengikuti. Ya Syekhana Syekh Abu Mudi, Ya Ustadzana, Ya Ustadzana, Hafizakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma wa fahma wa alhiqni bis salihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Daud, baik kata apa je di antara lun dan antara kata akan orang alim yang pada ia akan kata dengan mabuknya orang alim daripada cinta kepada ulun. Allah keperintah kepada Nabi Daud hang ikut urang yang kana ilmu, tapi gaknyan kamabu hana ketemu cinta kepada Allah dengan ilmunya gaknyan cinta kepada dunia. Karena menyo tamangan ngaurun yang laginya tanya pun akan pada daripada Allah. Agaknya pada karena ilmu karena hana amalkan, hana manfaatkan untuk mencari ridha dan cinta kepada Allah. Urang yang merakan agaknya pih terpengaruh. Maka Allah gelarang Nabi Daud. Bek tak pejit urang alim tukang pada kata dengan sebab jih kamabu jauh daripada cinta kepada ulun. Mereka itu perampok. Dia ti hamba-hamba lun yang muridin, ya kaget. Nah, hamba Allah yang rencana mendekatkan diri kepada Allah. Getanya icok ke dengku, ke gure, ke mursyid. Dro getanya hana cinta kepada Allah, mantan cinta kepada dunia. Perampok kira. Hana beres dro dulu. Yang bersih agak urang hana jiat memoto ya pegat tim. Juk pempeng ke polisi pegat tim tu memoto. Memoto hana beres. Yang kan tapi kan? Nabi Daud sendirinya Nabi ni hang bicak sira orang alim yang jih tengah mabuk cinta dunia hana cinta kepada lun bek terpakai ke penghubung karenanya ibadah kata ni balun perampok ada hamba lun yang muridin urang nak betul-betul kena tempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah salah pilih hureh nyah nak fikir ketro istaghni ala tarkis syahwat bi idmanis som. Tuntut terkaya olehmu di atas meninggalkan segala keinginan dengan menetapkan diri berpuasa. Nah perlu kita nyobek dikerasi oleh keinginan. Dia tak umum tapi syahwatnya. Syahwat butun, empun kan? Syahwat pakaian, syahwat kenderaan, syahwat rumah, yang keinginannya madum. Puasa ke ubat. Wa iyyaka wa tajribah fil iftar. Jauhi drogata, coba-coba pada berbuka. Berbuka maksudnya hana puasa, hana pudatri, sebab dibedah segala keinginan oleh kali tro perut. Banyak perut dia mandum keinginan tengah. Tapi petro bak keinginan ibadat pe tengah yang kapal lolom. Ditanya biasa menan bandu tak puas nah. Mayang perle mentang yang wajib-wajib mutasabih hana tekan karena de kapal lolom. Dengan tak ubat syahwat holain, syahwat ibadat pe gadah. Tapi bak ibadat hana ke syahwat nisab suka untuk beribadat karena mahabbati lisom idmanu karena cinta lun bagi puasa itu kekekalnya puasa maka tinggal pilih nanti apakah terus menerus berbuka pada maghrib dengan tinuk kurma taboklah yang lain puasa julom kena yang model menan nah yang model tiro ligang nah yang model Senin Kemis. Wahai Daud, tuhabbib gata pegalak ilayya kepada ulun dengan melawan nafsu kata. Jalan nak cinta katanya kepada Allah menurut
pesan oleh Allah kepada Nabi Daud, lawan nafsu. Tegah olehmu akan nafsu, kata keinginan. Apa yang diingin, tentunya yang melawan dengan syarak kan. Biar tu kamu mengkawin handam kawin. Nya kamu ketimbang roh dah bubuk yang dilarang, ya kawin. Andur ilaik. Kata lawan nafsu, dah tegah keinginan nafsu, lun perhatikan kepada kata. Dan akan kata kalian pada antara lun dan antara kata itu terangkat, terafak hijab. Dan hanya saya lun puwit-wit kata putaran takwa ada fahla lun. Kata untuk memperoleh fahla didasari ketakwaan. Lun putar-putar kata bak tempat memputar takwa ada fahla lun. Nah takwa dapat fahla. Takwa yang kalau beluah imtisalul awamir wajtinabun nawahi yang secara umum lagayan. Idza manantu alaika bih, apabila lun memberi nikmat di atas kamu dengan takwa, nyanpih hana nikmat daripada Allah, naruh katanya bak posisi takwa. Wa ini bisuhu angka wa anta mutamassikun bi taati. Ulun kadang-kadang ulun tun akannya takwa daripada kamu. Apabila ulun beri nikmat ada kata dengan fahla lun, dan ulun putun akan fahla ni bak kata. Padahal kata orang yang berpegang dengan taat lun. Nah, kadang-kadang orang yang selalu taat kepada Allah, fahla nak gitu. Karena fahla yang tergantung kepada keikhlasan. Kadang-kadang taat sekadar gugur talab, ini hanya ikhlas. Wahyu oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Daud, wahai Daud, kalau itu pilih orang yang pelikut ni baklun, orang hanya fikir panjalan untuk bertoro kepada Allah. Getanya wajulah nak lebih mudah. Hai, kitanya mudubir. Hanya minta program fikir cara nak tahu getanya dengan Allah. Bagaimana tunggulun bagi mereka itu? Allah kepreh-preh kitanya pajan tak peka, bet tak pelikut li. Dan Allah kasih sayang. Allah rindu kepada tinggal maksiat. Dan mudbirin selalu berbuat maksiat, gepelikut Allah Ta'ala. Padahal Allah gepreh, Allah rindu, Allah kasih sayang, pajang yang ketinggai maksiat. Yang punya hidupu yang matu syaukan, maka enggak baik hidupu mati untuk punya hidupu. Watakataan awsaluhum, putuh persendian karena cinta kepada lun. Wahai Daud, ini iradah lun pada mudbirin. Yang kurang yang buat maksiat, orang hana peka atih lun, mendekatkan diri kepada lun, jiplung ni bak lun, tapi lagian di lun keji. Maka bagaimanalah iradah lun pada mukbilin, orang yang ka peka di hati Allah, lebih berat lun. Wahai Daud, bermula yang paling berat berhajat barangnya nalah hamba kepada lun apabila terkaya ia daripada lun. Tidak orang kai pura-pura nama hajat le ke lun ka hayu gaji. Tapi berdepu legata wahai Daud, saatnya ke jih yang paling berhajat kepada lun. Ada hubungan kita dengan Allah kan halaban dengan makhluk. Lagi makhluk menyata melaki tapi bengih Allah Ta'ala cukup galak. Galam gubi tak laki tapi hino kai gluang tu. Hino menancit. Hotel kita istaqna, menganggap diri kita yang hana perlu le dengan Allah, yang ke saatnya cukup berhajat sunari hambanya kepada Allah. Dan yang paling berat kasih sayang barangnya adalah lun dengan hamba lun apabila dipelikut ia hamba daripada lun. Dan si paling rayuk barangnya nalah barang di sisi lun apabila rujung ia kepada lun. Jadi paling rayuk penghargaan yang pihak kesempatan orang dah maksiat ilai ni tak taubat, berat tak sayang oleh Allah. Man itu tu mung taubat nya yang masalah nanti tinggal tak maksiat kadang kama mati. Nyo haba-haba lagi nyo untuk beraya rajak, beraya khauf, gara-gara ada maksiat katanya kepada Allah Ta'ala nya hana ada fikir dia ke mendapat ampunan, tak anggap doa dia paling buruk aju. Jadi kan harus 50-50, 50-50 antara rajak dan khauf. Fa hadhil akhbar wa nadhairuha mimma la yuhsa tadullu. Maka bermula ini beberapa hadis dan bandingannya daripada barang yang hendak dihinggakan menunjuki ia datih menetapkan adanya cinta kepada Allah, rindu kepada Allah dan jinak dengan Allah. Dan hanya saya tahqiq maknanya itu terbuka dengan barang yang telah lalu. Pemakna mahabbah
syauqu dan ansu jina kali likut ini. Bayanu mahabbatillah lil abdi wa maknaha, ini menyatakan cinta Allah bagi hamba dan maknanya cinta. Nyakan cinta hamba bagi Allah, cinta Allah bagi hamba. Tahu olehmu bahwa dalil Al-Quran itu nyata. Artinya bahwa Allah Ta'ala itu cinta ia akan hambanya. Menyakudali Allah cinta ke hamba nyandum dalam Quran zahir. Maka oleh karena itu tidak boleh tidak daripada mengetahui makna demikian. Karena dalam Quran Allah cinta kepada hamba, perlu dipelajari apa makna cinta Allah kepada hamba. Dan hendak kami dahulukan akan dalil di atas cintanya Allah. Di kolom ke urai panjang lebar, Imam Ghazali menyatakan dalil tentangnya pemikiran gaknya. Ayat Quran antara lain sungguh neken oleh Allah Ta'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna, cinta Allah akan mereka itu hamba, dan cinta mereka itu hamba akannya Allah. Kedua, kan Allah Ta'ala innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillahi saffa, Allah cinta orang yang berperang pada jalan Allah bersaf-saf. Kan Allah Ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, Allah cinta orang taubat dan cinta orang yang suci. Karena demikian dalil dalam Al-Quran Allah cinta kepada hamba, getulak oleh Allah Subhanahu di atas orangnya dakwa bahawa sungguh orangnya Habibullah. Nah, orang sang Yahudi lah yang dakwa roh kekasih Allah. Allah memang nak kecinta kepada hamba, tapi hanya tanya tak dakwa roh orang kecinta le. Karena definisi mudda'i kena dalam i'anatul talibin mai yukhalifu qawluhu zahira, orang yang berbeda perkataannya dengan zahir hal. Zahir hal kan orang nak ibadat kepada Allah ka geduli Habibullah, gelarnya Habibullah, gerak di Allah orang dakwa dro ya Habibullah. Maka nekul di Allah dalam Quran, kul falima yu'adzibkum bidunu bikum, mereka apakah hadrau ke Habibullah, kenapa diazab ya Allah akan kamu dengan sebab dosa kamu. Yang ke Yahudi kafir ipagah hadrau ya Habibullah alasan hidupnya kamu hayu sahabat Nabi kan kasihin baje je tagla mulai mana baje yang gesuk mula-mula nak gerah sahabat hana lain ada kala menyona gerah tidak ke mana maju hadi nang roje kan je kan sirata mano tarah haju baje-baje tak ada gaduh dang-dang pakai dang-dang gitulah dalam neraka pu Habib sebab menyuka Habib dan tehan ngazir nyentuk gerat orang yang dakwa dro Habibullah bukan Habib yang sebenarnya. Dan sungguh riwayat oleh Anas daripada Nabi SAW bahawa Nabi neken apabila dicinta oleh Allah Ta'ala akan tiraro hamba tidak dipumudarat akannya oleh dosa. Yang orang yang positif dicinta oleh Allah nya ada kepubut dosa hamdarat. Gaya tanya rakan Kapolda mai drop motor hanasi nam darat. I drop lewat apa lalu lintas telefon Kapolda. Dia boleh nam darat. Tapi untuk cinta dengan Kapolda nya pajak. Ya kan? Cinta dengan Allah lagi nanti menyuka cinta oleh Allah ada dosa pun bisa ke pemaaf. Bahkan yang lebih mulus Islam dah pegah menyurun kaki cinta oleh Allah dan tehan kita kedir untuk berbuat dosa. Tekedi berbuat karena yang tertulis di Lauh Mahfuz misalnya memperoleh remisi kena maaf ya orang tamang dalam penjara nak remisi Pak Presiden tapi betul kan Presiden kurung-kurung je bukti Presiden dah saban je itunya menyodor dengan pemimpin dengan pejabat hana mudarat tekedi salah dengan Allah Ta'ala lagi nyanci tapi tak tablo kasih sayang Allah yang hek watta'ib minadzabi kama la dzambalah, orang yang berdosa tapi dia taubat sama seperti tidak berdosa. Nyampi bahaya cian ijok kesimpulan le orang hana puput dosa je untuk tak taubat sebab orang tak taubat lagi hana pernah berdosa haba betul tapi dirubah baca je bebas tak puput dosa untuk tak taubatnya tak puput dosa untuk tak taubat untuknya pajan kadang tinggal dalam dosa kah meninggal. Kemudian kebaca Nabi innallaha yuhibbut tawwabin, Allah cinta akan orang-orang yang taubat. Apa makna hati
Ya watak kepuga makna tenteh hanya tak pahami secara zahir. Annahu idza ahabbah taba alaih. Allah apabila cinta ia akan seseorang hamba, diterima taubat ia Allah atasnya hamba sebelum mati. Ya makna ahabballah lam yadurrahu dzambun. Bermakna Allah kecinta keseluruhan hamba handi pemudarat akan hamba oleh dosa sebelum mati Allah kagak terima taubat. Maka tidak dipemudarat akan hamba oleh dosa yang telah lalu walaupun banyak, seperti handi pemudarat oleh kufur yang telah lalu sesudah masuk Islam. Gede bandingan. Tapi kan 60 tahun kita mau Islam mati pri urang berdosa segala mati ketemu taubat diterima oleh Allah, menyegaknya dicinta oleh Allah, di dosa yang banyak terhapus. Dan sungguh gepegat ketentuan oleh Allah Ta'ala untuk na mahabbah ghufranud dzambi. Allah baru cinta kepada hamba didahului oleh pengampunan dosa. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan olehmu wahai Muhammad, jika adalah kamu cinta akan Allah, maka ikut olehmu akalun. Niscaya cinta akan kamu oleh Allah dan kepampun ya Allah bagi kamu akan dosa kamu. Yang kalau geiringkan antara cinta Allah dengan keampunan dosa. Jadi awal kepampun dosa baru cinta. Dia memang berlumur dengan dosa tidak akan memperoleh mahabbah Allah. Nyan makna kalau oh cinta oleh Allah hana mudarat berbuat dosa kan tacuk dalihinan kesempatan untuk bebas berbuat dosa. Yang penting kita yang begitu cinta oleh Allah kita pegah ke betul. Tapi untuk datangnya mahabbah itu bukan hal yang mudah, karena baru na mahabbah ghufranud dzunub ile. Ghufranud dzunub yang dipejam rumpak. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Taala memberi ia akan dunia akan siman yang dicinta oleh Allah dan simannya nak dicinta oleh Allah. Menyodonya gerun aju buh ke orang dicinta buhana dicinta gejau dan hang gejau iman kecuali orang yang dicinta. Kau betul ya. Menyodonya gejau aju buh orang dicinta oleh Allah buhana dicinta oleh Allah dunia gejau aju. Tetapi iman khusus orang yang dicinta oleh Allah. Kun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa tawadhu bagi Allah enggak angkat akannya oleh Allah, dan barang siapa takabur kepupep akannya oleh Allah. Tanya dalam hati itu merendah tapi berang kapu pulang ba Allah. Tanya mana yang enggak angkat oleh Allah. Tapi menyapu berang kapu tanya ba dro tu naruh Allah yang enggak pupep. Dan serada orang yang pula ingat Allah, gecinta akan dia oleh Allah. Nya orang yang pula zikir kabereh lain memendum, kerana zikirnya ibarat chat kan. Selalu ingat kepada Allah yang ibarat chat rumah kalih na tameh kalih na bintih kabereh dumpa. Kun Nabi alaihi salam dipegah oleh Allah Taala senantiasalah hamba iputodro kepada ulun dengan sunat sehingga ulun cinta akannya hamba. Maka apabila ulun cinta akannya hamba, nalah ulun pendengarannya yang mendengar ia dengannya pendengaran, dan penglihatannya yang melihat ia dengannya penglihatan, hingga akhir hadis. Ditanya menyukata puput sunat yang Allah kana saja ditanya. Nya maksudnya seluruh anggota tubuh hutanya kato dengan Allah dengan le amalan sunat dalam pengawasan Allah. Harus le puput yang anak-anak betul. Dan berkata Zaid bin Aslam, Allah Ta'ala sungguh bercinta tidak roh hamba sehingga bahwa sampailah karena cintanya Allah baginya hamba bahwa berkata Allah, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Kau buat aja apa yang galak. Kalau aku teken surat ampunan bagi kamu. Nah laginya tapi penaruh hutanya ya masalah. Allah Ta'ala watekat cinta kepada hamba nah yang teruk sama tingkat gayu pubut aju pu yang galak surat keampunan kawai itu bijit. Penaruh hutanya. Nah suratnya penaruh hutanya kannya yang jadi masalah. Jadi yang kita cok hana pupu hutanya. Tak pupu aju dosa cuma tak cari jalan Allah bagi cinta kepada kita. Dan bermula hadis yang warid daripada lafaz-lafaz mahabbah cukup jauh daripada hinggaan. Dan sungguh telah kami sebut bahawa cinta hamba bagi Allah Ta'ala itu hakikat bukan majaz. Jadi kun kalau kita cakap bahawa
hambanya cinta kepada Allah yang betul lagi nadro kan majat, karena mahabbah pada wadah lisan iaitu makna lughat ibaratun an mailin nafsi ila syai' al muwafiq wal ashku ibaratun anil mailil ghalib al mufrid. Bahkan hakikat makna mahabbah bagi Allah dari hamba, karena bak lughat makna mahabbah condong hati kepada sesuatu yang cocok. Nah, sesuatu yang cocok menurut roh tu cenderung tu hati kita yang kena nyan mahabbah. Menyo asku di atasnya lam ibarat daripada mailul ghalib, condong yang berat lagi yang melampaui batas. Kabratan yang baru kan asku. Dan sungguh telah kami penyata bahawa sungguh al-ihsan berbuat baik itu cocok bagi nafsu, cantik pun cocok pula. Dan bahawa sungguh cantik dan ihsan pada satu kali diperdapatkan dengan basar dan pada satu kali diperdapatkan dengan basirah. Menyo ihsan berbuat baik yang cocok dengan nafsu, bahkan orang yang berbuat baik ke kitanya yang dikuasai hati kitanya kan. Ahsin ilan nas tasta'bid kulu bau menancit dari cocok cik bagi nafsu asaidah yang dari yang dubla mata. Tetapi kecantikan dan ihsan itu kadang-kadang dia tak mata oleh, tapi kadang-kadang handih mata oleh dia mata hati. Hub yattabi' kullu wahidin minha, timbulnya rasa cinta itu mengikuti tiap-tiap satu daripada keduanya. Masalah cintanya yang dia mata oleh pi ibu dah cinta, yang dia mata hati pi isitet di cinta. Maka menyalaginya hanya tertentu cinta dengan basar, hanya tertentu cintanya timbul dengan sesuatu yang ditimbul oleh mata oleh. Yang cinta hamba kepada Allah. Adapun cinta Allah bagi hamba ya tak ada tengah yang nama tu. Allah. شيخنا يا شيخنا شيخ أبو مودين. Demikian telah kita ikuti bersama pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Syekhuna Abu Mudi. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Syekh Abu Mudi ya ustadzana hafizallah.